Aduh, pusing juga ya ngurus pajak ini. Semoga Pak Akbar bisa bantu saya. Selamat pagi, Mbak. Saya Ibu Rina, seorang peternak ayam. Saya agak bingung nih, Pak, soal pajak yang harus saya bayar. Soalnya penghasilan saya lumayan banyak tahun ini. Tenang Bunda, mari kita duduk bersama-sama. Boleh saya membaca doa itu? Jadi, Ibu mendapatkan pendapatan dari penjualan ayam sebesar 5 miliar. Itu juga bagus sekali. Nah, untuk menghitung pajak kita dapat menggunakan nomor perhitungan, yaitu dengan cara mengalihkan persentase tertentu dari total pendapatan itu. Nah, hasilnya itu bisa digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Namun, dengan norma penghitungan ini, kita tidak dapat mengurangkan pengeluaran seperti biaya-biaya yang dikeluarkan sebagai pengurangan penghasilan. Akibatnya, pajak yang harus dibayar bisa menjadi lebih tinggi. Berarti saya harus mencatat semua pengeluaran ya, Pak? Betul Ibu, dengan mencatat semua pengeluaran, kita bisa mengidentifikasi mana yang termasuk pengeluaran deductible dan mana yang termasuk pengeluaran non-deductible. Nah, itu apa bedanya ya, Pak? Pada intinya, pengeluaran deductible adalah pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan untuk kepentingan pajak. Contohnya adalah seperti biaya yang dikeluarkan untuk keperluan usaha, seperti biaya sewa, biaya gaji, biaya listrik, dan lain-lain. Lebih lengkapnya ada di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPh. Sementara pengeluaran non-deductible adalah pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan. Contohnya adalah biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi. Lebih lengkapnya ada di pasal 9 Undang-Undang PPh. Oh, jadi seperti itu ya, Pak? Nah, dari data keuangan itu, nanti kita hitung sama-sama dengan pengeluaran-pengeluaran yang kami catat. Nah, jadi setelah kita hitung, pengeluaran yang dapat dikurangkan adalah sebesar 3.530 juta. Nah, jumlah ini kemudian dikurangkan dari pendapatan bruto untuk mendapatkan pendapatan neto. Kemudian, hasil dari pendapatan neto ini dapat dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak untuk menghasilkan penghasilan kena pajak. Lalu penghitungan pajaknya gimana ya, Pak? Jadi, setelah mendapatkan penghasilan kena pajaknya, kita dapat mengalihkan dengan tarif pajak yang berlaku. Nah, jadi setelah dilakukan penghitungan, total pajak terutang ibu tahun ini adalah 368.800.000. Kemudian dari hasil ini kita akan mengurangkan dengan PPh pasal 25 yang telah dibayar, yaitu 55 juta. Nah, jadi total PPh yang masih harus dibayar adalah 313.800.000. Jadi saya masih harus membayar pajak sebesar 313.800.000 ya, Pak? Betul Ibu, nanti Ibu akan mendapatkan surat ketetapan pajak yang berisi rincian penghitungan pajak dan jumlah yang harus dibayar. Selamat siang, Pak Anton. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor pajak. Mari silakan duduk. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, saya kesini untuk membahas mengenai pajak usaha restoran saya. Baik, Pak. Mari kita bahas mengenai pajak usaha restoran Bapak. Undang harmonisasi peraturan perpajakan, perhitungan pajak UMKM menjadi lebih sederhana. Bapak kan sudah memilih tarif pajak penghasilan final 0,5% dari omset. Apakah betul, Pak?
Iya, betul Kak. Apakah saya boleh melihat data keuangan restoran Bapak? Baiklah, mari kita hitung bersama. Bapak kan memiliki omset rata-rata 30 juta per bulan. Jadi dalam setahun omset total Bapak sebesar 30 juta dikalikan dengan 12 bulan, yaitu hasilnya 360 juta. Nah, untuk menghitung pajak yang harus dibayar, kita tinggal mengalihkan omset total dengan tarif pajak penghasilan final 0,5%. Jadi, pajak yang harus dibayarkan yaitu 1.800.000. Oh, jadi segitu ya Pak perhitungannya. Mungkin dari yang saya bayangkan. Betul Pak, untuk UMKM, pemerintah memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak. Bapak tidak perlu memikirkan pengeluaran-pengeluaran usaha seperti gaji pegawai, bahan baku, dan sebagainya. Yang penting adalah omset totalnya. Selain itu, untuk wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan 500 juta per tahun tidak perlu membayar pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Tetapi Bapak tetap wajib melaporkan. Terima kasih Pak Jaya, saya jadi lebih baik sekarang. Baik Pak, sama-sama.